Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka dengan NIM 22022208 dari reguler 2. Hari ini saya akan mempresentasikan sedikit terkait hasil kerja saya yang berjudul bias dalam pengambilan keputusan. Baik, langsung saja. Untuk mengetahui bias dalam pengambilan keputusan, kita harus tahu dulu apa sih itu pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif dari beberapa opsi yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun menurut White dan Davis 2014, pengambilan keputusan berproses yang melibatkan beberapa tahap mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil keputusan. Mereka menekankan bahwa pengambilan keputusan bukan hanya sekedar memilih alternatif yang tersedia, tetapi juga mencakup analisis yang mendalam mengenai konsekuensi dari setiap pilihan. Adapun beberapa poin bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias konfirmasi. Bias konfirmasi terjadi ketika individu mencari atau lebih memperhatikan informasi yang mendukung keyakinan atau keputusan yang sudah ada sambil mengabaikan informasi yang bertentangan. Contoh kasusnya, seorang manajer yang mempercaya bahwa produk baru mereka akan sukses mungkin hanya mencari ulasan positif dan mengabaikan kritik yang ada yang dapat mengarah pada keputusan peluncuran yang buruk. Yang kedua, bias overconfidence. Bias ini muncul ketika individu merasa terlalu percaya diri terhadap pengetahuan atau kemampuan. Contoh kasusnya, seorang investor yang merasa yakin dapat memprediksi pergerakan pasar dengan akurat, mungkin mengambil risiko besar tanpa mempertimbangkan data yang ada yang sering mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Yang ketiga, bias unwarranted terjadi ketika individu terlalu terpengaruh oleh informasi awal yang mereka terima. Contoh kasusnya, jika seorang manajer menetapkan anggaran berdasarkan estimasi awal yang terlalu rendah, mereka mungkin kesulitan untuk menyesuaikan anggaran tersebut meskipun data baru menunjukkan bahwa biaya sebenarnya lebih tinggi. Yang keempat, bias availability adalah kecenderungan untuk mengendalikan informasi yang paling mudah diingat. Contoh kasusnya, setelah melihat berita tentang kecelakaan pesawat, seorang mungkin menjadi lebih takut untuk terbang meskipun statistik menunjukkan bahwa penerbangan adalah salah satu modal transportasi yang paling aman. Yang terakhir itu bias sunk cost terjadi ketika individu terus berinvestasi dalam keputusan yang buruk karena mereka telah mengeluarkan banyak sumber daya sebelumnya. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan mungkin terus mendanai proyek yang tidak menguntungkan hanya karena mereka telah menghabiskan banyak uang dan waktu untuknya, alih-alih menghentikan dan beralih ke proyek yang lebih menguntungkan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan terkait tentang bias-bias dalam pengambilan keputusan. Cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata dengan ucapan billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.